wabarakatuh. Dengan saya Cikita Belmasar Sabila dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Sebelumnya aku mau tanya, pernahkah kamu berada dalam satu kelompok tugas yang dimana semua itu saling sepakat, kemudian tugas sudah dibagi, grup WhatsApp dibuat, dan semangat yang membara. Tetapi begitu deadline mendekat, hanya 1-2 orang saja yang benar-benar mengerjakannya. Nah, kalau pernah, berarti kamu sedang berhadapan langsung dengan fenomena yang dalam ilmu psikologi sosial disebut social loving, atau bahasa sederhananya pemalasan sosial. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa itu social loving dan kenapa semakin parah di ruang virtual, dan yang paling penting, bagaimana cara mengatasinya. Simak terus ya videonya. What is social loving? Mahasiswa sangat erat kaitannya dengan tugas perkuliahan. Tugas merupakan bentuk tanggung jawab yang harus diselesaikan selama masa studi berlangsung. Tugas terbagi menjadi 2 sistem pengerjaan, yakni secara individual dan kelompok. Tugas kelompok dirancang untuk menciptakan proses belajar yang lebih efisien melalui pembagian beban kerja secara proporsional. Selain itu, kerja kelompok juga bertujuan menumbuhkan kemampuan berkoordinasi, berkomunikasi, dan memikul tanggung jawab bersama. Namun dalam praktiknya tidak selalu seluruh anggota kelompok berkontribusi secara merata. Fenomena ini dikenal dalam ilmu psikologi sosial sebagai social loving, yaitu kecenderungan individu untuk menurunkan kadar usahanya ketika bekerja dalam kelompok dibandingkan saat bekerja secara mandiri. Fenomena ini pertama kali dikomunikasikan secara ilmiah oleh Reingelmann pada tahun 1913 dan kemudian diformulasikan secara teoritis secara social loving oleh Katane, Williams, dan Harkins pada tahun 1979. Lebih lanjut, hasil penelitian Pizon dan Fair pada tahun 2008 mencatat bahwa sebanyak 77,4% mahasiswa pernah mengalami atau menyaksikan langsung perilaku social loving dalam kelompok berbasis daring. Angka ini menunjukkan bahwa fenomena tersebut bukanlah persoalan yang dapat diabaikan. Kenapa lebih parah di ruang virtual? Sejak pandemi COVID-19 melanda, wajah pendidikan berubah secara drastis. Berdasarkan laporan UNESCO pada tahun 2020, lebih dari 1,5 miliar peserta didik di seluruh dunia terpaksa beralih ke sistem pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring, social loving cenderung lebih mudah berkembang. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kondisi yang khas dalam lingkungan virtual. Yang pertama, anonimitas digital. Kemudian yang kedua, komunikasi asinkron. Yang ketiga, tidak ada tekanan sosial alami. Dan yang terakhir, pembagian tugas tidak jelas. Kemudian ada strategi mengatasi social loving di ruang virtual. Yang pertama, pembagian tugas yang jelas dan akuntabel. Setiap anggota perlu memiliki peran, tanggung jawab, dan tenggang waktu yang terdefinisi secara eksplisit. Pemanfaatan platform manajemen tugas seperti Trello dan Notion dapat membantu menciptakan transparansi yang mendorong akuntabilitas individual. Yang kedua, penerapan sistem evaluasi individual. Social loving terbukti dapat berkurang secara signifikan ketika kontribusi setiap anggota dapat dinilai secara terpisah dari hasil kelompok. Mekanisme per-evaluation atau penilaian antar sesama merupakan salah satu metode yang efektif untuk menciptakan akuntabilitas later dalam tim. Kemudian yang ketiga, membangun kohesi tim secara aktif. Yang memiliki hubungan interpersonal yang kuat terbukti lebih produktif dan lebih jarang mengalami social loving. Selanjutnya, kepemimpinan yang aktif dan fasilitatif. Koordinator kelompok tidak cukup hanya mendistribusikan tugas. Ia juga perlu secara aktif memantau anggota, memberikan dukungan, dan menangani potensi social loving sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Kemudian selanjutnya, penetapan tujuan yang spesifik dan bermakna. Tujuan yang spesifik, teratur, dan menantang terbukti mendorong kinerja yang lebih tinggi. Ketika setiap anggota memahami dan memiliki rasa kepemilikan terhadap tujuan bersama, motivasi untuk berkontribusi secara aktif akan meningkat secara signifikan. Etika kerjasama dalam kelompok tugas online. Di luar strategi teknis, dimensi etika merupakan fondasi moral yang tidak dapat diabaikan dalam kerja kelompok online. Terdapat 5 prinsip etika yang perlu ditegakkan oleh setiap anggota. Yang pertama, keadilan dan tanggung jawab bersama. Setiap anggota wajib memberikan kontribusi yang setara sesuai kapasitasnya. Keberhasilan maupun kegagalan kelompok merupakan tanggung jawab kolektif, bukan hanya milik 1 atau 2 orang.
Yang kedua, kejujuran dan transparansi. Keterbukaan mengenai kemajuan pekerjaan, kendala yang dihadapi, maupun keterlambatan penyelesaian merupakan wujud konkret dari kejujuran dalam berkolaborasi. Yang ketiga, inklusivitas dan saling menghargai perbedaan. Tim virtual kerap terdiri dari individu dengan latar belakang yang beragam. Setiap anggota perlu memberikan ruang yang setara bagi seluruh suara di dalam kelompok, tanpa terkecuali. Etika selanjutnya yakni etika digital. Hal ini mencakup responsivitas terhadap pesan, penggunaan bahasa yang sopan dalam forum diskusi, serta kehadiran aktif dalam pertemuan virtual, termasuk mengaktifkan kamera sebagai bentuk rasa hormat kepada sesama anggota. Dan yang terakhir, integritas akademik. Menggantungkan seluruh pekerjaan kepada satu anggota sementara yang lain hanya mencantumkan nama merupakan bentuk pelanggaran integritas akademik. Setiap anggota memiliki kewajiban moral untuk mengerjakan bagiannya secara jujur dan bertanggung jawab. Social loving di ruang virtual bukan hanya sekedar masalah akademik. Ini merupakan cerminan dari bagaimana kita menghargai kerjasama, tanggung jawab, dan juga kepercayaan. Kemampuan berkolaborasi secara jujur dan aktif di lingkungan digital bukan hanya penting untuk nilai hari ini, tetapi akan jadi bekal berharga di dunia kerja yang semakin memanfaatkan kolaborasi di ruang virtual. Nah, untuk tugas kelompokmu hari ini, jadilah anggota kelompok yang hadir, berkolaborasi, dan dapat diandalkan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.